Sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno saat pemerintahan Kaisar Julius Caesar tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna yaitu papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang. Diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir melanda kaumnya, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal untuk mengetahui apakah air bah sudah surut. Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar pertama kali di dunia. Kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Mendengar kata jurnalistik, orang akan berpikir mengenai berita, wartawan, maupun surat kabar. Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas. Berdasarkan definisi jurnalistik dan komunikasi massa menunjukkan bahwa jurnalistik berhubungan erat dengan pengolahan berita dan penyampaian melalui media massa. Berbicara tentang media massa pun berkaitan dengan komunikasi, terutama komunikasi massa. 1. Menginformasikan. Jurnalis mencari, menulis, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. 2. Mendidik. Informasi yang disampaikan bersifat mendidik dan tidak menyesatkan publik. 3. Menghibur. Jurnalis bisa menyampaikan berita yang memiliki karya seni sehingga dapat menarik perhatian publik. 4. Pengawasan sosial. Pers berfungsi untuk mengontrol, mengkritik, dan mengoreksi segala sesuatu terkait sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang bersifat konstruktif. Yang pertama yaitu authoritarian teori. Pemerintah mengatur secara mutlak kegiatan dari media massa. Kebebasan pers yang ada sangat bergantung pada kekuasaan pemimpin saat itu. Negara yang menganutnya yaitu negara di Asia dan Amerika Latin. Yang kedua yaitu libertarian teori. Kebenaran bukan lagi milik penguasa. Pers memiliki kebebasan untuk membantu manusia menemukan kebenaran. Negara yang menganut teori ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, dan Inggris. 3. Soviet Communism Theory. Menitikberatkan pada kekuasaan tunggal. Pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Negara yang menganut teori ini yaitu Rusia, Tiongkok, Hungaria, dan Korea Utara. 4. Social Responsibility Theory. Kebebasan pers dibatasi atas dasar moral dan etika serta tanggung jawab kepada masyarakat. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Negara yang menganut teori ini yaitu Amerika Serikat dan Indonesia.